Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar membaca dan menerjemah bahasa Arab dengan cepat dan tepat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah media pembelajaran sebagai pelengkap dari buku Rumus Pintar Belajar Baca Kitab Kuning yang sudah tersedia dalam bentuk cetak. Maka kali ini kami juga siapkan untuk teman-teman yang ingin belajar mengajar menggunakan Nahwu milenial ya. Dan seperti apa isinya saya coba spill satu persatu. Nah, mulai dari beranda ya. Di sini sudah disiapkan menu tentang penyusun ya. Jadi di sini sedikit profil dari penulisnya, kemudian di sini ada juga sanad ngaji, menjelaskan tentang latar belakang pondok pesantren alma mater penyusun, kemudian juga sanadnya ini nyambung sampai pada Ibnu Malik. Kemudian di sini ada pustaka ngaji, ini adalah koleksi kitab atau buku yang sudah diterbitkan oleh Ruang Ngaji. Terakhir ada materi ngaji, yaitu materi yang saya coba review pada kesempatan kali ini. Dan untuk isinya ini sama persis dengan An-Nahwu At-Tadribi atau Rumus Pintar Belajar Baca Kitab Kuning yang sudah tersedia dalam bentuk cetak. Namun dengan adanya materi ini diharapkan lebih memudahkan untuk teman-teman yang mau belajar mengajar. Ini bisa dipresentasikan untuk anak didik kita misalnya. Di sini sudah dilengkapi mulai dari mengenal apa itu ilmu nahwu ya, sebagaimana dalam rumus pintarnya itu sudah ada sama persis, ialah ilmu yang mempelajari tentang kedudukan sebuah kalimat dan seterusnya. Kemudian kita lanjut dikenalkan dengan istilah-istilah penting dalam ilmu nahwu. Nah, di sini bisa diklik mulai dari apa itu kalam, kemudian apa itu kalimat dan apa itu kalim. Kemudian kalimat bisa mu'rab, bisa mabni. Di sini sudah otomatis akan dibawa mu'rab itu apa, mabni itu apa, i'rab itu apa. Kemudian setiap i'rab itu butuh yang namanya tanda i'rab. Kita tinggal klik di sini, maka akan dibawa pada penjelasan tanda i'rab. Kemudian tanda i'rab itu ada yang asli, ada yang pengganti. Maka kalau sudah kita pahami, kita balik lagi. Nah, di sini ada kesimpulan sebuah rumus pintar mengenal contoh dari istilah-istilah dalam ilmu nahwu. Nah, kita kembali. Kemudian setelah kita mengenal tentang istilah-istilah nahwu ini, maka sebagaimana di sini ditaruh di tengah, yaitu kalimat ini adalah inti dari pembelajaran ilmu nahwu. Maka kita coba lihat, kalimat itu nanti akan dibagi menjadi isim, fi'il, huruf. Maka sebagaimana dikatakan lismin wa fi'lin summa harfin tangkosim. Jadi ini sama persis dengan buku An-Nahwu At-Tadribi, yaitu sama-sama ada dalilnya. Nah, untuk mengetahui definisi masing-masing tinggal kita klik ya, apa itu isim dan tandanya, apa itu fi'il dan tandanya, kemudian apa itu huruf dan tandanya. Dan di sini juga dirumuskan bahwa isim itu nanti akhirannya bisa mu'rab, bisa mabni. Maka kalau isim itu mu'rab, bisa rafa, nasab atau jar i'rabnya. Begitu juga yang fi'il, ternyata akhirannya ada mu'rab, ada mabni. Maka ketika mu'rab nanti rafa, nasab, jazam. Sedangkan untuk huruf hukumnya mabni. Maka mungkin tidak banyak menyinggung tentang huruf ya. Dijelaskan bahwa huruf itu mabni tanpa terkecuali. Jadi kita baca apa adanya. Baik, kemudian di sini saya coba spill turunan dari kalimat ini nanti fi'il ya. Sengaja membahas fi'il terlebih dahulu karena lebih mudah dan lebih sedikit ya. Fi'il itu tidak lepas dari fi'il madhi, mudhari, amar. Dan bahkan di sini yang dibahas terlebih dahulu adalah fi'il madhi dan amar karena keduanya ini mabni, jadi sama untuk pengelompokannya. Maka untuk fi'il madhi itu apa? Tinggal kita klik di sini. Kemudian fi'il amar itu apa? Begitu juga fi'il mudhari itu apa? Sudah ada definisinya masing-masing. Berikutnya ada akhir dari fi'il madhi itu fathah, dhamma, sukun ya. Jadi di sini sudah dilengkapi alasannya masing-masing. Begitu juga yang fi'il amar, kita coba klik. Fi'il amar membuang huruf nun jika bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya mufrad muannas muhatabah. Dalilnya sudah lengkap juga. Nah, kemudian di sini untuk berikutnya setelah mempelajari fi'il madhi, fi'il amar, maka fi'il mudhari. Di sini sudah dikasih gambaran bahwa fi'il mudhari itu ada mabni, ada mu'rab. Nah, di sini sudah ada alasannya kapan mabni,
secara otomatis akan dibawa pada alasan kapan fi'il mudhari itu mabni dan kapan fi'il mudhari itu mu'rab. Nah, di sini juga dijelaskan. Kemudian di sini juga ada rumusannya bahwa nanti ketika fi'il mudhari rafa, tanda i'rabnya menggunakan dhammah dhahir, bisa menggunakan dhammah muqaddar, dan bisa menggunakan subutun nun, tergantung dari model fi'il mudhari'nya. Jadi di sini mungkin sudah jelas bahwa nanti ketika dhammah dhahir yaitu berupa fi'il mudhari sahih. Sahih akhir itu apa? Di sini ada penjelasannya. Kemudian mu'tal akhir juga ada penjelasannya. Dan ketika ada tanda next seperti ini ya, ini menandakan bahwa harus lanjut ya, karena masih ada pembahasan yang belum tuntas. Baru setelah ada petunjuk kembali, kita kembali. Kemudian setelah tuntas membahas kalimat fi'il, maka kita akan coba lanjut turun ke bawah, yaitu menjelaskan tentang kalimat isim. Nah, nanti ini bedanya dengan fi'il itu, kalau isim dikenalkan dengan model kalimat isimnya. Jadi ada 9 model, mulai dari isim mufrad sampai pada isim ghairu munsharif. Dan bahkan di sini juga sudah dirumuskan isim yang mabni. Jadi kalau tidak termasuk dari yang 6 ini berarti mu'rab. Maka ketika mu'rab butuh yang namanya 9 model, mulai dari isim mufrad, isim tasniyah sampai pada isim ghairu munsharif. Nah, di sini sudah lengkap ya, mufrad itu apa, kemudian asmaul khamsah itu apa. Kemudian setelah itu intinya silakan bisa diklik masing-masing untuk mempelajari lebih lanjut ya. Kemudian setelah tuntas mempelajari tentang model dari kalimat isim dan tanda i'rabnya, maka selanjutnya akan mempelajari tentang kapan isim itu dibaca rafa, nasab, dan jar ya. Karena sebagaimana kita lihat bahwa isim itu tidak lepas dari rafa, nasab, jar. Itu kalau isim yang mu'rab ya. Jadi di sini sudah ada penjelasannya secara singkat. Bahwa fa'il itu ya maknanya subjek, naibul fa'il itu adalah objek dari kata kerja pasif. Namun untuk lebih lanjut nanti bisa lihat di sini. Silakan apa itu fa'il, dan dalilnya juga di sini sudah dilengkapi dengan alfiah. Kemudian kalau sudah tuntas mempelajari ketentuan-ketentuan dalam fi'il dan fa'il, ya lanjut pada naibul fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana wa akhwatuha, khobarnya inna wa akhwatuha ya. Jadi di sini sudah dibentuk secara otomatis, dan ini ya diharapkan lebih tertarik untuk anak-anak ketika kita menggunakan media seperti ini daripada harus menonton pada buku. Baik, kemudian masuk pada isim yang dibaca nasab. Jadi mulai dari maf'ulun bih sudah lengkap sampai pada kedua maf'ulnya dhannah. Kemudian untuk tawabi di sini diakhirkan sehingga tidak ada linknya. Nah, setelah isim yang dibaca nasab, maka lanjut mencari tahu isim yang dibaca jar. Jadi isim yang dibaca jar ada 3, termasuk tawabi ya. Di sini tawabi nanti dijelaskan naat atau taukid badal. Nah, jadi untuk pembahasan badal ini adalah pembahasan terakhir. Nah, kita coba kembali ya pada menu utama. Dan tentunya dengan adanya materi pembelajaran ini, apabila kita lupa, kita bisa nyontek. Jadi mulai dari faslun, kita coba lihat dari segi kalimatnya, kalimat apa. Kalimat itu tidak lepas dari isim, fi'il, huruf. Kemudian kalau dikatakan isim sudah cocok tidak dengan definisinya, kemudian dengan tanda-tandanya. Maka kalau ini adalah kalimat isim, kira-kira bagian isim yang mu'rab apa mabni? Nah, kan sudah ada kan nanti apakah masuk dari isim yang mabni. Isim mabni itu ada 6 seperti itu misalnya. Kemudian kalau itu mu'rab kira-kira rafa, nasab, atau jar. Maka di sini ya kita lihat apakah termasuk marfu'atul asma atau mansubatul asma atau mahfudzatul asma. Kita tinggal klik. Kemudian ketika sudah diketahui i'rabnya, maka masih bingung tanda i'rabnya ya. Tanda i'rabnya itu ya kita kasih contekan di sini bahwa model isim itu tidak lepas dari 9 macam. Maka silakan disuruh untuk memilih.
kemudian mencocokkan dengan definisinya masing-masing. Jadi seperti itu cara mensimulasikan dan mempraktekkan sekaligus bisa nyontek ya. Tapi ya metode nyontek seperti ini adalah metode pemula. Kenapa dikatakan nyontek? Ya karena anggap saja kita atau anak didik kita itu sebagai pemula. Namun kalau sudah hafal atau sudah menguasai dari materi-materi tadi, maka di sini juga disiapkan untuk materi lanjutan. Nah, kita coba cek di sini ada at-tadrib fi i'rab bi fathil qarib. Nah, kalau seperti ini sudah dilengkapi dengan i'rab ya. Dan tentunya materi at-tadrib ini adalah sebagai ukuran apakah sudah bisa menerapkan dari materi-materi dasar. Misalnya di sini sudah dikatakan khobar, maka ya harus benar kita baca faslun. Rofaknya menggunakan dhammah karena isim mufrad. Kemudian di sini ada jar majrur, maka ya harus benar, harus mengetahui tentang bagaimana cara membaca majrur dan jarnya menggunakan apa, dan begitu seterusnya. Namun ya ini hanyalah sampel ya. Jadi at-tadrib 1 itu pembahasan tentang toharoh, kemudian at-tadrib 2 itu seputar pembahasan sholat sampai haji, dan at-tadrib 3 tentang muamalat sampai pembahasan nikah. Dan untuk at-tadrib 1, 2, 3 ini sudah ready ya dalam bentuk cetak. Silakan nanti bisa dicek di keranjang kuning. Dan adapun untuk jilid 4 ini sebagai jilid terakhir, ini masih dalam tahap percetakan. Mudah-mudahan bulan ini sudah rampung, sudah bisa diterbitkan. Maka ya jangan lupa nanti bisa dicoba menggunakan latihan melalui rumus pintar ini, kemudian menggunakan at-tadrib fi i'rab bi fathil qarib. Dan untuk kitabnya sudah bisa dicek di keranjang kuning di bawah ini. Dan mungkin ini saja review yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabillahir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.